Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, langsung saja. Hari ini kita akan belajar IPA. Nah, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi selanjutnya, yaitu suhu dan perubahannya. Nah, pada slide ini coba kalian perhatikan, ada gambar gelas yang berisikan air dingin dan juga air panas. Nah, ketika anak-anak memegang gelas ini, kira-kira apa yang kalian rasakan? Pasti kalian akan merasakan dingin ketika memegang gelas yang berisikan es dan merasakan panas ketika pada gelas yang berisikan air panas. Nah, kira-kira apakah tangan kita itu merupakan alat atau untuk mengukur suhu? Untuk membahasnya, kita akan berlanjut pada slide selanjutnya. Nah, jadi pengertian suhu itu apa? Suhu merupakan tingkat atau derajat panas pada suatu benda. Nah, semakin tinggi suatu benda, maka semakin panas pula benda tersebut. Itu yang dinamakan dengan suhu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang termometer. Nah, kalian pernah dengar nggak termometer? Atau pernah lihat penggunaan dari termometer? Nah, jadi yang sebelumnya pada slide tadi kita sudah membahas tentang gelas yang berisikan air panas dan juga gelas yang berisikan air dingin. Nah, ketika kita memegang kedua gelas tersebut, maka tangan kita akan merasakan panas dan juga dingin. Nah, lalu apakah tangan kita itu merupakan alat untuk mengukur suhu? Jadi, tangan juga dapat digunakan sebagai standar untuk merasakan suhu suatu benda. Tetapi tangan, hasil dari pengukuran yang dirasakan tangan itu bersifat kualitatif. Jadi antara tangan yang satu dengan tangan yang teman yang lain itu tidak sama. Jadi untuk mendapatkan hasil yang konstan atau yang kuantitatif, kita alat untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Nah, termometer berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos yang artinya panas dan meter yang artinya mengukur. Jadi termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Nah, pada slide ini coba anak-anak perhatikan. Jadi ada 4 termometer. Yang pertama yaitu dengan menggunakan skala Celcius yang dimulai dari derajat 0 sampai dengan 100. Kemudian ada skala Fahrenheit yaitu dimulai dari 32 sampai dengan 212 derajat Celcius. Kemudian ada skala Reaumur dimulai dari derajat 0 sampai dengan 80. Kemudian ada derajat Kelvin dimulai dari titik tetap bawah sebesar 273 sampai dengan titik tetap atas bernilai 373. Nah, perbandingan dari keempat skala suhu tersebut dapat dituliskan secara matematis di bawahnya, pada keterangan di bawahnya, yaitu skala Celcius dibandingkan skala Reaumur dibandingkan skala Fahrenheit dibandingkan dengan skala Kelvin adalah 100 dibanding 80 dibanding 180 dibanding 100. Nah, diperoleh perbandingan 5 banding 4 banding 9 dan Nah, untuk membahasnya, untuk mengkonversi bagaimana dari skala Celcius ke skala Reaumur akan kita bahas pada slide ini.
Nah, pada sebelumnya tadi kita sudah mempelajari bahwa perbandingan untuk skala Celcius, skala Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin adalah 5 dibanding 4 dibanding 9 dan juga dibanding 5. Nah, secara matematis itu dapat dituliskan sebagai berikut. Ketika skala Celcius dikonversi menjadi skala Reaumur, maka TC atau suhu Celcius sama dengan 5 dibagi 4 dikali skala Reaumur. Lalu pertanyaannya, 5/4 itu dari mana, Bu? Jadi 5 itu adalah perbandingan dari skala Celcius, sedangkan 4 adalah perbandingan dari skala Reaumur yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Kemudian contoh lagi, ketika misalnya skala Fahrenheit kita konversi, diminta untuk mengkonversi ke skala Celcius, maka diperoleh TF atau skala Fahrenheit sama dengan 9 dibagi 5 dikali dengan skala Celcius atau TC dibagi plus 32. Nah, 9/5 itu tadi sudah jelaskan bahwa 9 itu adalah skala untuk Fahrenheit, kemudian per 5 adalah skala dari Celcius dikalikan skala Celciusnya itu tadi berapa, terus ditambah 32. Lah, kenapa Bu kok ditambah 32? Jadi 32 itu adalah angka titik terbawah pada skala Fahrenheit. Karena pada skala Fahrenheit derajat paling bawah tidak dimulai dari 0, tetapi dimulai dari 32. Jadi begitu anak-anak. Kita akan membahas tentang jenis-jenis termometer. Jadi termometer itu ada 3, yaitu ada termometer zat padat, termometer zat cair, dan juga termometer zat gas. Nah, termometer zat padat ini biasanya digunakan untuk kawat platina halus yang dililitkan pada mika dan dimasukkan dalam tabung perak tipis yang tahan terhadap panas. Kemudian termometer cair. Nah, termometer cair ini dibuat berdasarkan perubahan volume. Zat cair yang digunakan biasanya itu raksa atau juga alkohol, bisa juga menggunakan alkohol. Kemudian yang ketiga yaitu termometer gas. Nah, termometer gas ini menggunakan prinsip pengaruh suhu terhadap tekanan. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa termometer zat cair itu dibuat berdasarkan perubahan volume, kemudian zat cair yang digunakan itu biasanya raksa atau alkohol. Nah, keuntungan dan kerugian raksa sebagai pengisi termometer, yang pertama keuntungannya yaitu pemuaian yang merata, kemudian raksa peka terhadap perubahan suhu, yang ketiga raksa tidak membasahi dinding kaca, yang keempat titik bekunya cukup rendah dan titik didihnya tinggi, kemudian yang kelima yaitu warnanya mengkilap. Tetapi selain memiliki keuntungan, raksa itu sebagai pengisi termometer juga mempunyai kerugian. Yang pertama yaitu harganya mahal. Yang kedua, tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah, misalnya di bawah minus 40 derajat Celcius. Kemudian bersifat racun, sehingga berbahaya jika termometer pecah dan juga mengenai kulit. Sedangkan keuntungan dan kerugian alkohol sebagai pengisi termometer. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang keuntungannya. Yang pertama yaitu peka terhadap perubahan suhu. Kemudian jenis alkohol toluen itu rentangnya antara minus 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Kemudian 3 jenis etil alkohol itu rentangnya antara minus 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Yang keempat yaitu harganya lebih murah dari raksa. Dan yang terakhir tidak terlalu berbahaya.
Untuk kerugiannya, yang pertama yaitu membasahi dinding kaca sehingga mengganggu ketelitian dalam melakukan pengukuran hasil yang diperoleh untuk mengukur suhu. Kemudian bersifat bening sehingga harus diberi warna agar penunjukan pada skala hasilnya itu dapat terlihat dengan jelas. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan, yaitu rel pada kereta api. Kira-kira kalian pernah nggak mengamati rel pada kereta api? Jika kalian pernah berpikir nggak mengapa pemasangan rel pada kereta api itu dibuat renggang? Nah, coba kalian perhatikan pada keadaan malam hari atau dingin, relnya itu renggangnya semakin besar, sedangkan pada siang hari atau dalam keadaan panas, jarak antara rel satu dengan rel yang lain itu renggangannya itu lebih sedikit dibandingkan pada malam hari. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Nah, kita akan membahas pada slide selanjutnya. Nah, kita dapat menghubungkan peristiwa pada rel kereta api tersebut dengan pemuaian zat. Nah, jadi pengertian pemuaian zat adalah bertambahnya ukuran suatu zat karena perubahan atau pengaruh perubahan suhu. Sehingga kenapa pada malam hari dan juga siang hari itu rel kereta api itu jarak antara rel satu dan juga rel yang lain itu berbeda. Pada malam hari jarak antara rel satu dan juga yang lain itu lebih renggang, sedangkan pada siang hari itu lebih rapat. Karena pada siang hari itu suhunya itu semakin tinggi atau derajat panasnya itu semakin tinggi, sehingga pada siang hari itu akan mengalami pemuaian, sehingga rel kereta api itu dipasang lebih renggang untuk menghindari atau menjadi solusi ketika benda itu mengalami pemuaian. Nah, macam-macam pemuaian zat itu ada pemuaian zat padat, kemudian ada pemuaian zat cair, dan ada pemuaian gas. Nah, pemuaian zat padat itu meliputi pemuaian panjang, ada pemuaian luas, dan juga ada pemuaian volume. Sedangkan pemuaian zat cair itu meliputi pemuaian volume, kemudian pemuaian gas itu juga meliputi pemuaian volume. Nah, yang pertama akan membahas tentang pemuaian panjang. Nah, pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang pada suatu benda karena meningkatnya suhu. Nah, alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian benda padat yang berbentuk padat adalah alat yang disebut dengan motion block. Nah, secara sistematis, pemuaian panjang itu dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana pertambahan panjang itu sama dengan delta L sama dengan I1 dikalikan alfa dikalikan delta T, di mana delta L itu adalah pertambahan
Sekian pembelajaran IPA hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya anak-anak. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.